Selamat datang kembali adik-adik dalam perkuliahan masih di sistem persepsi sensori, yang mana kali ini masih bersama saya, Ibu Putu Ingerut Suantike, yang mana kali ini saya akan memaparkan sedikit konsep penyakit mengenai vertigo. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa vertigo ini adalah sebuah sindrom yang terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena ketidakseimbangan pada tulang telinga di bagian tengah dalam, ya. Nah, vertigo di sini kalau kita lihat berasal dari bahasa Yunani yang artinya berputar. Nah, vertigo didefinisikan sebagai sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh atau lingkungan sekitar yang disertai dengan gejala lain, terutama jaringan otonomik akibat gangguan alat keseimbangan tubuh. Nah, seperti yang pada waktu pembelajaran anak fisiologis diketahui bahwa keseimbangan tubuh kita itu terdapat pada organ pendengaran kita yaitu telinga, ya. Jadi vertigo itu juga disebutkan sebagai kumpulan gejala atau sindrom yang terdiri dari gejala somatik seperti nistagmus, unstable, kemudian gejala otonom seperti pucat, keringat dingin, mual, muntah, dan pusing. Nah, etiologi dan klasifikasi dari vertigo, ya, jadi vertigo itu berbeda dengan dizziness, yang menandakan adanya gangguan pada sistem deteksi seseorang, ya, dalam artian sini maksudnya sistem keseimbangannya. Nah, asal terjadinya vertigo di sini karena gangguan pada keseimbangan tubuhnya. Terjadinya bisa karena trauma, bisa terjadi karena infeksi, keganasan metabolik, ya, kemudian toksik, vaskular, ataupun penyakit autoimun. Nah, sistem keseimbangan tubuh kita itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem vestibular yang terdapat pada pusat dan perifer, dan yang lainnya yaitu berada di non-vestibular yang ada di area visual kita, yaitu di retina dan otot bola mata, dan yang berada pada bagian somatokinetik seperti kulit, sendi, dan otot. Nah, penyebab umum dari vertigo itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan di sini yang disebabkan karena lingkungan seperti orang-orang yang mabuk darat atau mabuk laut, ya, yaitu kita sebut dengan motion sickness. Kemudian berikutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan di sini adalah yang mengandung alkohol dan gentamicin. Nah, di sini terjadi karena adanya kelainan sirkulasi atau kita sebut dengan transient ischemic attack atau gangguan fungsi otak sementara karena berkurangnya aliran darah ke salah satu bagian otak pada arteri vertebral dan arteri basilar. Kemudian penyebab lainnya yaitu adalah kelainan pada telinga. Nah, kenapa bisa disebutkan kelainan pada telinga? Biasanya terjadi karena endapan kalsium pada salah satu kanalis semisirkularis di dalam telinga bagian dalam. Kemudian infeksi telinga bagian dalam karena bakteri, ya, herpes zoster, peradangan saraf vestibular, dan penyakit meningitis. Nah, kemudian penyebab lainnya yaitu berupa kelainan neurologis seperti sklerosis multiple, kemudian patah tulang tengkorak yang disertai dengan cedera pada labirinnya, kayak kemudian tumor otak, tumor yang menekan pada saraf vestibularis. Nah, kalau misalkan dibagi menjadi berdasarkan gejala itu ada 3. Yang pertama adalah vertigo paroxysmal, di mana vertigo ini yaitu datangnya serangannya secara mendadak, ya, kemudian berlangsung selama beberapa menit atau hari, kemudian menghilang secara sempurna. Nah, kadang-kadang serangan ini bisa muncul lagi. Nah, di antara serangan itu penderita bisa atau tidak sama sekali bebas dari keluhan vertigo. Kemudian jenis vertigo paroxysmal ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kalau misalkan disertai dengan keluhan telinga. Nah, gejalanya ini hampir mirip seperti sindrom Meniere, ya, yang termasuk di dalamnya yaitu adalah morbus Meniere, kemudian arachnoiditis pontocerebralis, kemudian ada sindrom Lermoyes, kemudian ada serangan iskemik, ya, sepintas pada bagian arteri vertebralis, kemudian ada sindrom Cogan dan kelainan pada gigi. Kedua, tanpa disertai dengan keluhan pada telinga seperti epilepsi, migrain. Kemudian vertigo yang diakibatkan karena adanya lesi pada lambung. Dan berikutnya adalah karena perubahan posisi. Kemudian jenis vertigo yang kedua yaitu adalah vertigo kronis. Kalau kita lihat dari kata kronis berarti vertigonya ini berlangsung lama, ya. Nah, kemudian keluhannya konstan. Dibedakan juga menjadi 3.
Kalau misalkan disertai dengan keluhan pada area telinga, vertigo ini terjadi karena adanya atau didahului dengan munculnya otitis media kronis, meningitis TB, labirinitis kronika, kemudian adanya lesi labirin akibat penggunaan bahan-bahan ototoksik, dan adanya tumor cerebelopotis. Kemudian tanpa keluhan dari telinga itu seperti adanya contusio cerebris, kemudian encephalitis pontis, ya, kemudian sindrom pasca humusio, kemudian pellagra, kelainan psikis, ya, sklerosis dan lain-lainnya. Kemudian ada juga perubahan posisi yaitu pada penderita hipotensi ortostatik atau vertigo cervicalis. Nah, kemudian jenis vertigo yang terakhir yaitu adalah vertigo yang serangannya mendadak atau akut dan berangsur-angsur mengurang. Nah, misalkan vertigo jenis ini yang disertai dengan keluhan pada telinga, ini bisa terjadi karena adanya trauma pada labirin. Kemudian ada herpes zoster oticus, kemudian ada perdarahan pada labirin, ya, ataupun adanya cedera pada nervus ke 8 pada arteri auditori interna. Kemudian jika tidak disertai dengan keluhan pada telinga, ini biasanya muncul yang diawali dengan neuronitis vestibularis, kemudian adanya sumbatan pada arteris cerebral di inferior dan posterior, kemudian ada sklerosis multiplex. Nah, untuk gejala klinisnya, gejala klinisnya di sini yang pertama adalah sistem vestibular sentral yang terletak pada batang otak, cerebellum dan cerebrum. Nah, kemudian sistem vestibular perifer di sini dia bisa meliputi labirin dan saraf vestibular, ya. Yang mana labirin ini tersusun dari 3 kanalis semisirkularis dan otot yaitu cephalus dan ventriculus yang berperan sebagai reseptor sensori keseimbangan serta koklea yang berfungsi sebagai reseptor sensori pendengaran. Nah, kemudian adanya kristal pada kanalis semisirkularis yang mengatur akselerasi angular seperti gerakan berputar. Kemudian makula pada otilit yang mengatur akselerasi linier. Kemudian, nah, ini adalah gejala-gejala yang membedakan vertigo vestibular dan vertigo non vestibular. Nah, tadi masih ingat kan yang termasuk dengan vertigo vestibular apa, yang termasuk vertigo non vestibular itu yang bagaimana. Nah, tentunya ini memiliki perbedaan. Kalau yang vestibular ini sifat vertigonya berputar-putar. Kemudian serangannya episodik, terdapat mual dan muntah, kadang-kadang terdapat gangguan pendengaran, ya. Kemudian gerakan pencetusnya bisa karena gerakan kepala. Kemudian kalau yang vertigo non vestibular, ya, sifat vertigonya itu melayang atau pasien itu menyebutkan seperti hilang keseimbangannya. Kemudian serangannya itu secara kontinu, mual dan muntah ataupun gangguan pendengaran itu biasanya tidak ada. Gerakan pencetusnya itu adalah gerakan objek visual yang terlalu cepat. Situasi pencetusnya bisa keramaian. Kemudian, nah, kalau misalkan vertigo vestibular perifer dan yang sentral ini juga berbeda. Nah, seperti kalau yang vertigo vestibular perifer, ini bangkitan vertigonya itu lebih mendadak, ya. Derajat vertigonya berat. Pengaruh gerakan kepala itu ada, kemudian mual, muntah, keringat dingin itu ada, gangguan pendengaran itu biasanya tidak ada. Kemudian berikutnya kalau yang vestibular sentral, bangkitan vertigonya itu lebih lambat. Derajat vertigonya itu ringan, kadang ada, kadang tidak ada pengaruh gerakan kepala, kemudian gerakan otonomnya ada, gangguan pendengarannya itu ada, gitu ya. Kemudian, oke, ini agak kurang jelas ya sepertinya. Nah, untuk ya ini saya buatkan dalam tabel. Jenis vertigonya ada 3, ya. Kalau kita lihat bagaimana saja gejala-gejala yang muncul dari vertigo paroksismal, vertigo kronis, dan vertigo akut, ya, yang disertai dengan keluhan telinga, tanpa keluhan telinga ataupun karena perubahan posisi. Nah, ini sama ya seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya.
Nah, kemudian patofisiologis. Patofisiologisnya di sini ada beberapa teori yang sering dikemukakan karena perjalanan penyakit atau gejala atau sindrom dari si vertigo ini. Yang pertama adalah karena teori rangsangan yang berlebihan, yang dimana rangsangan yang berlebihan di sini menyebabkan hiperemi pada kanalis semisirkularis, sehingga fungsinya akan terganggu. Kemudian kalau misalkan ada teori konflik sensorik, ini terkait karena pergerakan bola mata dan visus. Kemudian adanya vestibulum dan proprioseptik atau ketidakseimbangan antara sensorik sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian berikutnya adalah teori neural mismatch, yang mana di sini adalah pengembangan teori konflik sensorik, yang mana otak ini memiliki memori tentang pola gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan yang normal, yang mungkin sebelum-sebelumnya telah tersimpan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang biasanya wajib untuk dilakukan itu adalah pemeriksaan fisik dasar pada area telinga dan pemeriksaan fisik neurologis ya untuk membantu menegakkan diagnosis vertigo. Kemudian dilihat juga adanya penilaian fungsi vestibular, saraf kranial, dan motorik sensorik. Nah, beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan seperti tes Romberg, kemudian tandem gait test ya, uji jalan, kemudian pemeriksaan saraf kranial itu juga harus dilakukan ya. Nah, pemeriksaan telinga di sini digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat infeksi atau inflamasi pada bagian tulang luar atau tengah, sehingga akan berpengaruh pada tulang pada bagian dalam. Kemudian dilakukan uji pendengaran dengan garpu tala ataupun tes berbisik. Kemudian dilihat pergerakan bola matanya ya dengan nistagmus spontan. Kemudian nistagmus sentral itu biasanya hanya terjadi vertikal atau horizontal saja dan dapat dilihat dengan fiksasi visual. Sementara kalau nistagmus perifer itu bisa terlihat berputar-putar dan terlihat dengan memindahkan fiksasi visualnya. Kemudian ada pemeriksaan yang biasanya dilakukan adalah Hallpik dan elektronistagmografi. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini ada seperti yang sudah disebutkan tadi, ada tes Lina, ada tes Weber, tes Rombeck, stepping test, postpoint, ya, Monovernian barang, kemudian manuver Hallpik, tes kalori, elektronistagmografi, dan postografi. Nah, kalau tes Weber ini untuk menunjukkan lateralisasi ke sisi berlawanan dengan sisi yang mengalami kehilangan pendengaran. Jadi tidak hanya di satu sisi saja yang harusnya dilakukan pemeriksaan, tapi juga di kedua sisi, baik itu telinga kanan maupun telinga kiri. Kemudian kalau tes Romberg itu adalah jadi pasien itu diminta untuk berdiri dengan lengannya dilipat ke dada dan matanya tertutup. Nah, kemudian orang yang mampu berdiri dengan sikap Romberg ini akan mampu berdiri selama 30 detik atau lebih tanpa adanya goyangan. Kemudian stepping test. Jadi penderita itu diminta berjalan di suatu tempat dengan mata tertutup sebanyak 50 langkah. Kemudian setelah itu pasien akan diminta untuk berputar ya lebih dari 30 derajat dan menunjuk satu poin. Jadi kalau misalkan bisa menunjuk pada satu titik masih dikategorikan normal, tapi kalau memang sudah jauh sekali ataupun pasiennya berkata atau mengatakan dia pusing ya atau berputar-putar atau melayang, kemungkinan memang terjadi vertigo. Kemudian face pointing. Jadi face pointing di sini adalah penderita merentangkan lengannya, kemudian lengannya diangkat setinggi-tingginya sampai vertikal, kemudian diminta untuk melakukan atau memposisikan lengan pada posisi semula. Kemudian berikutnya adalah manuver yin barang, di mana penderita diminta duduk di tempat tidur ya, lalu dirempahkan sampai kepala itu bergantung di pinggir tempat tidur, lalu pasien diminta menoleh ke kiri, kemudian diminta untuk ke kanan lagi. Nah, kalau misalkan pasien itu memang memiliki vertigo, maka dia akan ada muncul gejala nistagmus. Kemudian tes kalori. Tes kalori di sini di mana pasien akan diberikan, jadi telinganya itu akan dimasukkan air hangat ya bersuhu 30 derajat. Nah, pada saat dimasukkan ke telinga, jadi pasien itu dalam posisi matanya terbuka. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang tidak normal atau abnormal, maka pupil itu akan bergetar, sehingga akan dilihatlah bahwa terjadi ketidakseimbangan pada pasien tersebut. Kemudian elektronistomografi ya, dilihat untuk mencatat
lama dan cepatnya nystagmus yang timbul. Kemudian postografi untuk mengevaluasi sistem visual, vestibular, dan somatosensorik. Nah, ini adalah tes Weber-nya, yang mana tes Weber ini akan digunakan Berkutala dengan frekuensi tinggi, yaitu 512 Hz atau 512 Hz. Kemudian, pendengaran yang normal akan menghasilkan getaran yang sama di kedua telinganya. Tapi kalau misalkan terdapat gangguan pendengaran, maka akan pasien itu tidak bisa merasakan getarannya. Kemudian uji Romberg ya, yang seperti tadi disebutkan bahwa pasien diminta berdiri dengan kedua kakinya ya dirapatkan, lalu kedua matanya terbuka, kemudian diminta untuk menutup, dan pasien itu harus dalam posisi berdiri kurang lebih 20-30 detik. Kemudian ini pass point test atau uji tunjuk badannya. Ini caranya. Kemudian manuvernya nyelain barang. Kemudian tes kalori ya, seperti yang sudah disebutkan tadi akan muncul gejala nystagmus. Kemudian cara pemeriksaan elektrolistomografi. Nah, pada saat pemeriksaan itu pasien itu diminta untuk harus ada yang menemani. Mengapa? Karena pada saat itu atau setelah dilakukan uji itu bisa saja serangan vertigo itu datang, sehingga tidak memungkinkan pasien itu untuk pulang langsung, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah penata laksanaan vertigo. Jadi terapi simptomatiknya itu adalah untuk menemukan dua gejala yang utama, yaitu adalah berputar dengan gejala otonom. Nah biasanya ini diberikan obat-obatan ya, obat-obatan yang akan mengurangi gejala berputar dari si vertigo itu. Nah, kemudian berikutnya, yaitu adalah kita masuk ke pengkajian. Kalau kita sudah ngomongin pengkajian, berarti sudah masuk ke dalam aspek ya, di mana pasien pasti akan mengeluh keluhan utamanya adalah pusing, berputar-putar, mual, pandangan kabur berbayang, begitu ya, dan pasien itu tidak berani untuk membuka mata. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, bisa saja pasien itu memiliki hipertensi, trauma tajam ataupun tumpul pada bagian telinganya. Kemudian adanya infeksi telinga. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menentukan diagnosis vertigo dan lihat riwayat pengobatan. Nah, kemudian dari hasil pengkajian tersebut akan muncullah beberapa diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut, intoleransi aktivitas, risiko jatuh, nausea, dan nutrisi kurang dari kebutuhan. Untuk intervensinya, yang pertama pasti harus diberikan penghilang rasa nyeri dulu, ya. Kemudian terapkan farmakologi pada pasien vertigo tersebut. Kemudian berikan antiemetik untuk mengatasi gejala tambahan yang dikarenakan karena vertigo. Kemudian modifikasi lingkungan untuk menghindari cedera. Kemudian anjurkan pasien untuk baring dan membatasi aktivitasnya. Nah, wajib dilakukan pengamanan pada bagian tempat tidur, ya. Dan yang terakhir adalah anjurkan keluarga untuk mendampingi pasien dalam melakukan aktivitas maupun daily living-nya ataupun kebersihan dirinya. Oke, itu dulu pengantar dari konsep penyakit pada vertigo. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi diskusi dengan media pembelajaran lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik. Saya harapkan adik-adik mampu untuk menyimak dan memahami materi kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.